Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 10 Januari 2022 dalam Pekan Biasa Pertama Tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Skolastika Titi, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel. Ada seorang pria dari Ramataim Sofim di pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Setiap tahun Elkana pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan kurban kepadanya di Silo. Di sana yang menjabat imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Setiap kali Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing 1 bagian. Tetapi Hana yang sebenarnya lebih dikasihinya hanya mendapat 1 bagian juga, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungan Hana, Penina selalu menyakiti hatinya, supaya Hana gusar. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis, dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem.
Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ikut membangun kerajaan Allah. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya pertama kali menerima pekerjaan pada sebuah perusahaan, bagian personalia atau HRD perusahaan tersebut bilang, "Anda kami terima bekerja. Mulailah masuk bekerja besok pagi." Saya dengan sangat senang menjawab, "Puji Tuhan, terima kasih Pak. Saya siap bekerja mulai besok pagi." Suatu penerimaan dan jawaban yang mengandung harapan akan kehidupan yang lebih baik karena dapat pekerjaan dan penghasilan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bersabda, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Suatu sabda yang mempunyai kuasa dan menjanjikan keselamatan dan kehidupan baru yang lebih baik dan pasti. Para murid, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tak kuasa menolak. Tanpa ragu dan penuh sukacita, mereka mengikuti ajakan Yesus. Bahkan mereka rela meninggalkan semua kehidupan lama mereka sebagai wujud ketaatan dan harapan akan kehidupan baru, mengikuti Yesus untuk bersama-sama dengan Yesus membangun kerajaan Allah.
Pada bacaan pertama, iman, kesetiaan, dan ketaatan akan Allah ditunjukkan juga oleh Hana istri Elkana. Hana menderita karena tidak punya anak, tetapi ia menyerahkan semuanya dalam doa kepada Allah. Doa yang tak henti-henti ia panjatkan sebagai bentuk penyerahan diri seutuhnya akan kuasa dan rencana Allah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tak henti-hentinya mengajak kita untuk meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan duniawi, untuk memperoleh kehidupan baru penuh sukacita yang abadi. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Marilah kita mendengarkan panggilan dan ajakan Yesus untuk membangun kerajaan Allah dalam hati kita, keluarga, dan lingkungan kita. Marilah berdoa. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami mohon, bukalah hati kami supaya kami mampu mendengarkan ajakan Putra-Mu Yesus Kristus untuk bertobat dan mau mengikutinya, membangun kerajaan Allah dalam hidup kami, keluarga kami, dan lingkungan kami. Bunda Maria, Bunda Kudus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.